katakan, firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Amin. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari, dan ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Hey, kami kan aman bersama-Mu Tuhan, kami kan terbang bersama-Mu Tuhan. Mari lebih sungguh lagi kita katakan, firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Amin. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari, dan ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Semua katakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. One more time, sing it. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Lebih sungguh katakan, jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Oh, firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Aku kan terbang tinggi di awan, oh, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, dan ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita. Ku kagum hormat akan Engkau, dan ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak
Mari kita lebih sungguh lagi, lebih sungguh lagi. Mari kita naikkan angkat suara kita. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Dan hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku Oke, shalom teman-teman semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, kami masih bisa mengikuti ibadah online Tuhan. Biarlah kiranya apa yang disampaikan ini bisa membuat kami semakin mencintai Tuhan, bisa membuat kami semakin mengenal Engkau Tuhan, memahami firman-Mu lebih lagi Tuhan, dan kami menjadi semakin serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, sertai dalam pemberitaan firman ini. Biarlah apa yang disampaikan bisa tertanam dalam hati kami, menjadi rema bagi kami bisa melakukan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke teman-teman, kenalin nama gue Rafael, dan puji Tuhan dikasih kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan di ibadah online pada hari ini. Dan bulan ini kita belajar tentang pribadi yang sehat karena Kristus. Ya, bulan ini kita belajar mengenai pribadi yang sehat karena Kristus. Dan gue dikasih tema yaitu menyalibkan keinginan daging gitu ya, menyalibkan kedagingan. Tetapi gue mengambil judul dari pemberitaan firman hari ini yaitu tidak menjadi apa adanya. Wah, apaan tuh tidak menjadi apa adanya? Ya, nanti di akhir gue akan jelasin kenapa kita tidak boleh menjadi apa adanya gitu ya. Dunia bilang gak apa-apa jadi apa adanya, gak apa-apa jadi apa adanya. Tapi hari ini kok gue malah ngomongin hal yang sebaliknya, yaitu tidak menjadi apa adanya. Kenapa demikian? Ya, nanti di akhir sermon ini, di akhir sharing ini teman-teman akan tahu kenapa kita tidak boleh menjadi apa adanya. Ya, balik lagi ke tema mingguan yaitu menyalibkan keinginan daging. Apa itu perbuatan daging? Kita coba baca di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Kita baca dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 berkata bahwa perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian seperti yang telah kubuat dahulu, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, kita telah membaca apa saja perbuatan daging. Ya, kalau secara sederhana kita katakan perbuatan daging adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, ya, tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya Tuhan. Ya, perbuatan daging ini kelihatannya mungkin menyenangkan daging kita ya. Ada hawa nafsu di sana, ada pesta pora ya. Banyak anak-anak muda kan suka party gitu ya.
kelihatannya menyenangkan daging, tetapi memiliki dampak kekekalan yang tidak main-main, yaitu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Suatu kali anak Eko tanya gue gitu ya, anak Eko Green Lake, karena gue pelayanan di Green Lake kan. Anak Eko Green Lake tanya gue, Koraf, adil gak sih kalau kita bikin dosanya 70 tahun, tapi kita dihukum di neraka selama-lamanya, gitu ya. Adil gak sih kalau kayak gitu? Ya udah, gue jawab aja kan. Ya, adil gak sih kalau misalnya kita yang bikin dosa, tapi Tuhan yang mati buat kita? Adil gak sih kalau misalnya nih, ya kita hidup benar 70 tahun, kita hidup saleh semasa hidup kita yang ya 70 tahun lah taruhlah gitu ya. Tapi kita bisa menikmati langit baru, bumi baru selama-lamanya. Tapi kita bisa menikmati kebersamaan dengan Allah di kekekalan selama-lamanya. Adil nggak kalau kayak gitu kan? Lagi pula di sini Tuhan sudah kasih tahu, kalau kamu lakukan ini konsekuensinya ini. Kalau kamu berbuat saleh, kalau kamu hidup benar, hidup kudus, kamu akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah gitu ya. Tapi kalau kamu melakukan perbuatan daging, yaitu perselisihan, perseteruan, hawa nafsu, pesta pora, percideraan dan sebagainya yang tadi sudah kita baca, kamu akan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, Tuhan udah kasih tahu tuh konsekuensinya dari apa yang kita lakukan. Jadi kalau misalnya nih kita suatu hari nanti di kekekalan nanti kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, kita juga boleh protes karena sudah ada ayatnya. Kalau kamu begini, akibatnya begini, ya. Jadi saya bisa katakan ini fair, teman-teman ya. Ini fair, ya. Tapi ada satu yang anak muda tuh suka cari pembenaran gitu ya. Beberapa sih, nggak semua ya. Tidak di eklesia ya di luaran sana lah. Suka mencari pembenaran dari kata proses gitu kan. Oh nggak apa-apa lah gue bikin dosa kan gue masih proses hidup benar gitu ya. Nggak apa-apa lah gue bikin dosa kan gue masih proses hidup kudus. Nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa lah kita proses lah gitu ya. Mencari pembenaran. Mencari cara supaya dosanya tuh maklum gitu ya. Selalu berkata proses. Selalu ngumpet di balik kata proses gitu ya. Maka gue pengen bilang bahwa identitas kita yang sebenarnya bukanlah seperti ini ya. Identitas kita tuh gue kasih tahu ya. Kita bukan pendosa yang mau jadi kudus, tapi kita adalah orang kudus yang tidak mau berdosa. Ya, gue ulangi ya. Kita bukan pendosa yang mau hidup kudus. Tapi sebaliknya kita adalah orang kudus yang tidak mau berdosa. Kenapa demikian? Ya, gue kasih dua argumen aja deh, dua alasan aja deh. Yang pertama, kita di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Itu udah menjadi alasan kenapa gue bilang kita kudus kan. Yang kedua, tubuh kita ini bait Allah, bait Roh Kudus. Itu udah dua alasan yang sebenarnya nggak bisa kita ganggu gugat lagi kalau kita ini adalah orang kudus sebenarnya. Orang kudus yang tidak mau bikin dosa gitu ya. Bukan orang berdosa yang mau jadi kudus, tapi sebaliknya orang kudus yang nggak mau berdosa. Ya, kalau kita memahami identitas kita ini dengan benar, maka kita punya kemauan atau motivasi atau dedikasi untuk hidup, tidak untuk keinginan daging atau tidak untuk dosa lagi begitu ya. Nah, Roma 6 ayat 11 sampai 13. Kita membaca sejenak di dalam Roma 6 ayat 11 sampai 13. Roma 6 ayat 11 sampai 13 dikatakan demikian. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati,
tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Roma 6 ayat 12 kita garis bawahi bahwa sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Sudah jelas bahwa Tuhan tidak mau kita hidup di dalam keinginan daging. Sudah jelas Tuhan tidak mau kita hidup di dalam keinginan dosa itu, ya. Tetapi hendaklah kita hidup di dalam Kristus Yesus, begitu ya. Tetapi kan tidak mungkin kita tidak pernah lakukan dosa, kan gitu ya. Tidak mungkin kita tidak pernah melakukan dosa. Kadang kan kita bisa aja lakukan dosa, baik yang sengaja ataupun yang tidak sengaja, kan. Baik yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari, kan. Bisa saja kita lakukan dosa. Gitu. Sadar nggak sadar, bisa jadi loh kita sudah melukai hati Tuhan, ya. Lalu bagaimana solusinya? Maka saya bisa bilang solusinya sederhana, yaitu melakukan pertobatan. Ya, Santo Gregory of Nazianzen dalam tulisan berjudul Philokalia menyatakan pertobatan dengan kerendahan hati menyukakan hati Allah jika itu dilakukan dalam takut akan Allah dan air mata hati yang menyesali semua dosa. Roh Kudus sebagai penolong akan menuntun kita kepada pengampunan dan pemulihan jiwa kita. Pertobatan dengan air mata membersihkan batin atau hati yang kotor karena dosa-dosa. Ya. Jadi Santo Gregory dari Nazianzen berkata bahwa pertobatan dengan air mata yang menyesali semua dosa-dosa itu menuntun kita kepada pengampunan dan pemulihan jiwa kita. Dengan air mata yang membersihkan batin yang kotor atau hati yang kotor karena dosa-dosa. Jadi penting kita melakukan pertobatan setiap hari. Baik itu di malam hari sebelum tidur, ya. Setiap hari harus memohon ampun. Kenapa? Karena bisa jadi loh kita tanpa sadar kita bikin dosa, kan. Atau tanpa sadar nih kita menyakiti hati orang, kita nggak pernah tahu, gitu. Jadi penting melakukan pertobatan itu, ya. Matius 18 ayat 3 mengatakan demikian. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Kalau tadi kita membaca bahwa perbuatan daging membuat kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, maka bertobat membuat kita masuk dalam kerajaan sorga. Ya. Maka saya katakan pertobatan adalah syarat masuk kerajaan Allah. Di mana kita berbalik dari keinginan-keinginan dosa, keinginan-keinginan daging kepada keinginan-keinginan Tuhan, kepada keinginan-keinginan Kristus, begitu ya. Lalu mengapa kita harus melakukan pertobatan? Atau mengapa kita harus melakukan pertobatan itu setiap hari, setiap malam, atau setiap ada kesempatan, begitu ya. Kenapa? Ya. Yang pertama, kenapa kita harus melakukan pertobatan? Karena pertobatan mengampuni dosa. Ya. Lukas 3 ayat 3 mengatakan demikian. Lukas 3 ayat 3 berkata bahwa maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Pertobatan membawa pengampunan dan perdamaian dengan Allah. Kita bisa melihat, ya, ayat ini jelas mengatakan bahwa bertobat dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang Maha Pengampun, betul? Kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang begitu pemurah dengan kasih karunia-Nya. Maka tidak ada alasan, ya, untuk tidak datang kepadanya dan meminta pertobatan.
Seringkali iblis mengintimidasi anak-anak muda Kristen dengan mengatakan atau dengan mendakwa bahwa lu udah berdosa. Udahlah, Tuhan gak mungkin ampuni lu. Udahlah, lu gak layak lah berdiri di mimbar. Udahlah, lu gak layak lah pelayanan, doa. Tuhan marah sama lu bikin dosa sih. Lu jangan ketemu Tuhan dulu, nanti Tuhan marah sama lu. Padahal Alkitab mengatakan bertobatlah, maka Allah akan mengampuni dosamu. Penting sekali kita membaca Alkitab. Kenapa? Karena kalau kita nggak membaca Alkitab, kita akan lebih percaya dengan dakwaan iblis daripada dengan apa kata Alkitab. Ya, jadi jangan ragu untuk meminta pengampunan. Jangan ragu untuk bertobat. Karena bertobat membuat dosa kita diampuni. Amin. Yang kedua, kenapa kita mesti bertobat? Alkitab mengatakan dalam Lukas 15 ayatnya yang ke-7 berkata demikian. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi yang kedua, kenapa kita mesti bertobat? Karena pertobatan menyukakan hati Tuhan. Ya. Lukas 15 ayat 7 berkata dengan sangat manis sekali bahwa akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat daripada 99 orang yang tidak merasa harus bertobat. Ya. Jelas sekali bahwa sukacita di sorga begitu meluap-luap gitu ya. Karena ada satu orang yang mengakui kesalahannya. Karena ada satu orang yang menangis karena dosa-dosanya, yang bertobat karena dosa-dosanya. Wow. Jadi teman-teman, jangan ragu untuk bertobat. Kenapa? Karena itu Tuhan senang dengan pertobatan kita. Ya. Sebelum tidur, Tuhan, aku minta maaf kalau hari ini aku nggak sengaja atau aku sengaja bikin sakit hati Tuhan, gitu ya. Tuhan, aku minta maaf kalau hari ini aku bikin Tuhan kesal, gitu ya. Tuhan, aku minta maaf Tuhan kalau aku tanpa sadar bikin dosa sama Tuhan. Waduh, itu ya, Tuhan pasti senang karena ada orang yang dengan rendah hati mau datang dan mengakui kesalahannya. Tidak banyak orang berani mengakui kesalahan, apalagi orang-orang yang sudah di posisi atas. Satu buku dari John Maxwell, dari bukunya yang berjudul 5 Levels of Leadership, ada satu hal yang paling sulit dilakukan pemimpin, yaitu meminta maaf atau mengakui kesalahan. Ya. Saya membaca buku itu dan saya mikir satu hal yang paling sulit dilakukan oleh pemimpin adalah mengakui kesalahan, yaitu atau meminta maaf. Dan kadang kita juga seperti itu ke Tuhan gitu. Ya, kita malu untuk mengakui kesalahan kita. Kita malu untuk mengakui dosa kita. Padahal Dia Bapa yang baik. Padahal Dia selalu menunggu pertobatan kita. Ya. Kita melihat dalam kisah anak yang hilang. Teman-teman pasti tahu ya perumpamaan tentang dua anak yang hilang, yang si bungsu ya lari dari rumah setelah meminta harta warisannya gitu ya. Lalu ketika dia sudah jatuh miskin gitu ya, ketika dia sudah sadar dengan kesalahannya, dia kembali ke rumah bapaknya. Dan kita membaca dalam kisah tersebut, si bapak itu lari untuk memeluk anaknya yang datang kepadanya. Dia menunggu kedatangan anaknya kembali, dan bukan cuma menunggu, tapi dia menyongsong kedatangan anaknya dengan sukacita. Wow, anakku telah kembali. Dan seharusnya itu yang kita lakukan kepada Tuhan. Ya, jangan gengsi untuk mengakui dosa kita atau kesalahan kita di hadapan Tuhan yang Maha Pengampun. Yang ketiga, mengapa kita harus bertobat? Karena pertobatan memperbarui kita.
Pertobatan memperbarui kita. Dalam Kolose 3 ayat 10 mengatakan demikian. Kolose 3 ayat 10 demikianlah firman Tuhan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Ya, sekali lagi kita baca, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui menurut untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Pertobatan membuat kita diperbaharui oleh Roh Kudus. Pembaharuan membawa kita masuk ke dalam level spiritualitas tinggi di mana kita dipimpin oleh Roh Kudus dan mampu melakukan penolakan terhadap segala keinginan daging dan tipu daya iblis. Wow. Iya, ketika kita melakukan pertobatan, disitulah ada pembaharuan yang terus-menerus dari waktu ke waktu, ya, untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jadi sudah jelas bahwa pertobatan memperbaharui hidup kita. Pertobatan membuat Roh Kudus, kuasa Roh Kudus nyata di dalam diri kita untuk terus memperbarui kita dan membuat kita mampu menolak segala keinginan daging dan tipu daya iblis. Jadi efek dari pertobatan atau dampak dari pertobatan ini luar biasa sekali, ya. Hidup kita diperbarui oleh Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus-Nya, ya. Tetapi pertobatan kita tidak hanya sampai di melakukan kesalahan. Pertobatan kita tidak hanya sampai di menangis-nangis karena dosa. Harus ada tindakan selanjutnya, ya. Kisah Para Rasul 26 ayat 20 mengatakan bahwa tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea dan juga kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Jadi ketika kita sudah bertobat, kita harus bekerja sesuai dengan pertobatan kita itu. Secara sederhana saya katakan hidup sesuai firman. Hidup menghasilkan buah pertobatan. Ya. Kita bisa membaca dalam Galatia 5 ayat 22 tentang buah roh. Ketika kita sudah melakukan pertobatan, maka kita bisa menghasilkan buah roh. Ya, yang bisa dinikmati oleh Tuhan dan dinikmati oleh sesama kita. Gitu ya. Jadi hiduplah sesuai firman. Ketika kita sudah bertobat, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Ayat penutup saya di dalam 2 Petrus 3 ayat 11 dikatakan bahwa jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Gitu ya. Alkitab katakan betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Nah, saya akan memberikan suatu penutup. Ada satu quotes atau satu kutipan dari hasil perenungan saya. Saya mengatakan saya menulis bahwa Allah Bapa memang menerima kita apa adanya. Namun setelah kita menjadi anak-anaknya, Dia tidak ingin kita terus-menerus menjadi apa adanya, melainkan semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, Allah kita. Gitu ya. Jadi di awal saya mengatakan kenapa kita tidak boleh menjadi apa adanya. Dan saya menjelaskan bahwa kenapa kita tidak boleh menjadi apa adanya. Karena ya Tuhan mau kita itu semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Semakin serupa dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika kita baru pertama kali bertobat, Dia menerima kita apa adanya. Tetapi jangan terus-menerus menjadi apa adanya. Harus diperbaharui menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Mengucap syukur Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh mendengarkan
kebenaran hari ini ya Bapa. Biarlah kami bisa melakukan firman-Mu, biarlah kami bisa semakin serupa dengan Engkau ya Bapa, diperbaharui terus menerus dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sehingga kami menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan pasti menolong kami. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Kudus pasti menuntun kami di dalam kebenaran-Mu untuk semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami merenungkan firman-Mu ini dan biarlah kami bisa melakukannya dengan bantuan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin.